semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai keterampilan dasar dan 20 teknik konseling individu. Video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah keterampilan dasar konseling yang disusun oleh saya, Salva Amelia Zara dari kelas A3 BK 2024. Dalam konseling individu, keterampilan dasar adalah hal yang wajib dimiliki konselor untuk membangun hubungan yang aman dan suportif. Beberapa keterampilan dasar yang utama antara lain empati, yaitu kemampuan memahami perasaan klien secara mendalam, mendengarkan aktif, artinya mendengar dengan sepenuh hati tanpa menyela, sikap terbuka, non-judgmental, dan kontak mata yang baik. Tanpa keterampilan dasar ini, klien mungkin akan merasa ragu atau tidak nyaman untuk terbuka. Konseling itu bukan sekedar bertanya dan menjawab, tapi membangun rasa percaya dan kenyamanan emosional. Contohnya, saat saya menggunakan empati dalam simulasi, saya berkata, "Ibu lihat ekspresimu agak murung, ada hal yang sedang kamu pikirkan." Kalimat itu menunjukkan kepekaan terhadap perasaan klien dan membuka ruang aman untuk berbagi. Ini adalah langkah awal agar klien merasa dihargai, bukan dihakimi. Hal kecil seperti nada suara, mimik wajah, dan sikap duduk juga sangat mendukung keterampilan dasar ini. Nah, berikut ini adalah 20 teknik konseling yang digunakan konselor dalam sesi simulasi ini. Yang pertama ada attending, empati, refleksi, eksplorasi, questioning, paraphrasing, dorongan minimal, interpretasi, directing, kesimpulan sementara, konfrontasi, fokus, pemimpin, menjernihkan, memberi saran atau nasihat, memberi informasi, merencanakan program bersama, menyimpulkan akhir konseling, evaluasi, dan mengakhiri konseling. Teknik-teknik ini digunakan sesuai dengan situasi dan kebutuhan klien. Misalnya, saat klien merasa bingung, bisa kita gunakan klarifikasi. Saat klien butuh dorongan, kita bisa arahkan dengan teknik directing. Keterampilan teknik konseling tidak bisa berdiri sendiri. Keterampilan adalah pondasi. Teknik adalah alat. Saat digabungkan dengan kepekaan dan empati, konseling menjadi ruang yang penuh makna. Dalam proses simulasi ini, saya belajar bahwa menjadi konselor itu lebih dari sekedar teori. Dibutuhkan kesabaran, ketulusan, dan kemampuan untuk hadir sepenuhnya untuk orang lain. Ini adalah proses belajar seumur hidup. Setelah memahami keterampilan dasar dan teknik konseling, berikut ini adalah simulasi konseling individu dengan topik kesulitan akademik yang menampilkan penerapan keterampilan dan teknik dalam praktik nyata. Selamat pagi terima kasih sudah dalam konseling hari ini. Ibu senang kamu meluangkan waktu untuk belajar Ibu. Di sini kamu bisa cerita apa saja, Ibu siap mendengar. Ibu lihat dari ekspresi kamu, sebenarnya ada yang sedang kamu pikirkan ya? Ya Ibu, aku kepikiran soal apa Ibu. Jadi hari ini akhir-akhir ini kamu merasa terbebani ya, karena pelajaran yang membuat kamu stres gitu. Ibu, saya merasa capek dan bingung karena tugas saya menumpuk terus nilai saya itu Sejak kapan kamu mulai hal seperti itu cerita? sejak pertengahan semester. Dari semua mata pelajaran, apa yang membuat kamu paling sulit? Mata pelajaran matematika sama fisika, Bu. Aku udah ikut tes online juga, tapi tetap nilainya. Jadi kamu sudah mencoba ikut tes online tapi belum menemukan mata pelajaran yang cocok ya? Apalagi untuk mata pelajaran matematika dan fisika itu? Ya Ibu, rasanya aku udah usaha, tapi gak berhasil, Bu. Saya mengerti. Kamu benar Ibu dengarkan. Kadang saya juga udah mau belajar malam, tapi ke distract sama main HP, jadi belajarnya gak jadi. Tapi Ya mungkin karena kamu merasa kecepatan denganmu, akhirnya kamu pikirannya kemana-mana, jadi waktu belajarnya tidak efektif. Nah, bisa jadi hal itu yang membuat kamu tuh sulit untuk menerapkan materi. ya Bu, aku juga kadang kayak gini teman-teman aku.
Kalau begitu, bagaimana kalau kita coba pendekatan baru? Kita cari tahu gaya belajar yang cocok buat kamu dan kita susun strategi belajarnya. Boleh Bu. Jadi dari cerita kamu ada tiga hal penting Cantika. Yang pertama, kamu belum sepenuhnya paham dengan beberapa dari mata pelajaran. Yang kedua, kamu masih belum menemukan teknik belajar yang cocok untuk kamu. Dan yang ketiga, kamu masih sering terdistract akan fase belajar. Ya Bu, itu semua. Kamu bilang kamu ingin merubah nilai kamu, tapi kamu juga bilang kalau kamu sering bermain HP saat belajar. Menurutmu itu sejalan nggak? Enggak Bu. Oke, sekarang kita fokus ke satu hal dulu dalam ini ya. Bagaimana kalau kita mulai dari perencanaan manajemen waktu belajar? Iya Ibu, itu yang paling penting. Ibu bantu buat jadwal belajar yang efektif untuk disiplin. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Siap Bu, aku mau mencoba. Waktu kamu bingung mau mulai dari mana, maksud kamu bingung apakah pelajaran yang harus diprioritaskan apa atau cara kamu belajarnya? Lebih ke cara belajarnya Bu, aku udah baca-baca, tapi gak ngerti. Kalau begitu, coba dimulai buat ringkasan sendiri, nulis ulang materi atau bahasa kamu baru, nanti saya bantu coba dilihat. Oh iya Ibu, aku mau cobain soalnya aku belum pernah. Kebetulan di sekolah ini ada program bimbingan belajar setiap hari Rabu. Kamu bisa ikutan loh, ada guru yang bantu juga. Setuju Ibu, aku mau coba. Kayaknya itu membuat aku membantu deh Bu. Kalau begitu kita buat rencana ya. Kamu ikut bimbingan hari Rabu, bikin ringkasan materi 1 kali seminggu, dan evaluasi tiap Sabtu malam. Gimana? Oke Ibu, aku mau mulai sekarang. Jadi hari ini kita ngobrol soal kesulitan kamu, penyebabnya, dan rencana kamu. Fokus minggu ini akan waktu bikin ringkasan dan ikut bimbel ya. Oke Ibu, aku jadi lebih yakin. Kalau dari 1 sampai 10 nih, menurut kamu seberapa besar manfaat sesi kita hari ini? Iya Bu, saya jadi merasa paham. Baik, terima kasih ya Cantika. Jadi senang kamu terbuka hari ini. Semangat ya. Dan jangan ragu dan kalau gitu teman ngobrol. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih ya Ibu udah membantu aku. Aku udah rencananya dari sini. Sesi konseling hari ini telah selesai. Konselor dan klien sepakat untuk bertemu kembali minggu depan guna melakukan evaluasi tindak lanjut. Berikut ini adalah lanjutan sesi konseling yang dilakukan secara online via Zoom. Hai Cantika, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Suaranya jelas gak? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah sehat. Jelas kok Bu. Nah, senang bisa ketemu lagi meskipun secara online ya. Minggu lalu kita udah ngobrol soal rencana belajar kamu. Nah, sekarang Ibu mau dengar gimana pelaksanaannya minggu ini. Saya udah coba ikutin Bu. Saya ikut bimbel hari Rabu itu. Terus mulai bikin ringkasan sendiri juga. Meskipun belum rutin banget sih, tapi saya ngerasa mulai lebih paham Bu. Wah, itu progres yang bagus loh. Ibu apresiasi banget usaha kamu. Walaupun belum maksimal, yang penting kamu udah mulai dan mau nyoba konsisten ya. Iya Bu, walau kadang masih suka terdistract juga sih, tapi saya coba atur waktu biar lebih disiplin. Wajar kok, kita semua juga butuh adaptasi. Yang penting kamu sadar dan terus mau belajar. Kalau dari semua kegiatan minggu kemarin, mana yang paling terasa manfaatnya? Kayaknya bikin ringkasan sendiri, Bu. Soalnya pas saya nulis ulang, saya jadi lebih ngerti dibanding cuma baca doang. Bagus, berarti kamu udah mulai mengenal gaya belajar kamu sendiri ya. Nah, kira-kira kamu mau terusin rencananya yang kemarin atau ada tambahan strategi baru untuk minggu ini? Saya kepikiran mau coba belajar bareng temen juga sih, Bu. Biar bisa diskusi dan tanya jawab langsung. Itu ide yang bagus. Belajar kelompok bisa bantu kamu lebih
semangat dan saling ngingetin. Kalau gitu, minggu ini kamu tetap lanjut ringkasan, ikut bimbel dan coba belajar bareng temen ya. Ya, Bu, saya siap mencoba. Oke, kita jadwalkan untuk evaluasi lagi minggu depan ya. Ibu seneng banget lihat kamu makin semangat. Jangan ragu cerita kapanpun, meskipun lewat Zoom kayak gini. Siap, Bu. Terima kasih banyak atas Demikian bimbingannya ya, simulasi konseling Ibu. individu yang telah saya lakukan. Sama-sama Video Cantika, ini tetap semangat menampilkan ya. Sampai penerapan ketemu lagi di keterampilan minggu dasar depan. dan 20 teknik Assalamualaikum. konseling sesuai dengan Waalaikumsalam, Ibu. kondisi Terima kasih klien. banyak, Saya Bu. berharap simulasi ini dapat menjadi gambaran nyata praktik konseling individu yang empatik dan efektif. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.